Allah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dan amin. Si Gurang Deki. Semua orang dengar. Isi deh. Jangan, undang masa ya. Dinyanyikan oleh waktu dan tempat saya persilakan. Oh, Bapak ya? Nggak tahu. Ya, nyanyi Mang. Amang Raja iya, Bapak. Nyanyi. Bapak. Nyanyi Mang. Molo tersosak au di pangunjunan, jala tarunjun dohot lohaki, macai gomos ujowo ale Tuhan, sai rodoho lau mandongan yau, macai gomos di togu hotang aku, jalalakaku be diiring ho, tung lambok rohaku jala sona. Bolo sai ho mangaramotiau, macai gomos di tiop hotang aku, jalalakau be diiring ho, tung lambok rohaku jala sonang, bolo sai ho mangaramotiau. Kalau jiwaku terdesak cobaan, serta hatiku sungguh berbeban, lalu ku diam duduk dalam sunyi, menunggumu menjenguk diriku. Kau angkat daku agar ku berdiri di atas gunung alangkah megah, di pundakmu ku rasa sejahtera. Kau angkat daku agar ku tegar. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burneth deep, then I am still and wait here in the silence until you come and wipe and stay with me. You raise me up so I can stand up mountain. You raise me up so I can storm me sea. I am strong when I am
on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can in a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Amin. Nah, kita akan jemaat. Jangan tanya isi kedengaran seluruh dunia. Salam Majelis HKBP California Redland bersyukur dan bersukacita atas persekutuan minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda, namun kita masih terus dapat dipersatukan Tuhan Allah, Sang Sumber Kehidupan, dalam persekutuan ibadah Minggu Zooming dan adanya Central Point saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam nyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Warta yang pertama, Minggu Judika. Sesuai dengan tahun gerejawi, minggu kita di gereja HKBP pada hari ini disebut sebagai Minggu Judika atau berilah keadilan kepadaku ya Allah. Mazmur 43 ayat 1a. Topik minggu, Kristus Sihorhon Haluaon atau Kristus pokok keselamatan. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kedua, pelayan firman. Firman Tuhan minggu ini dilayani oleh Pendeta Diana Simanjuntak MTH. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ketiga, ibadah minggu. Dimulai saat ini, Sunday, March 21, 2021, setiap jam 1 PM, dalam rasa syukur dan sukacita, kita telah kembali melakukan ibadah minggu di dalam gedung gereja. Inilah ibadah minggu pertama setelah pandemi COVID-19 di tahun 2021. Patutlah kita semua bersyukur dan bersukacita menyambut dan merasakan dalam pemujian dan penyembahan kita kepada Dia, Tuhan Allah, Sang Sumber Kehidupan. Ibadah minggu kita juga tetap dilayangkan gereja melalui Zooming bagi setiap jemaat yang masih ingin melakukannya dalam rumah masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keempat, Sunday School Worship via Zooming. Sunday, March 21, 2021 at 12 p.m. Gereja melayangkan Sunday School Worship via Zooming yang dilayani bersama Sintua dan kakak-kakak Sunday School Teacher. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kelima, Sermon Parhalado. Friday, March 26, 2021 at 5 p.m. Gereja yang dipimpin pendeta melayangkan Sermon Parhalado melalui Zooming gereja. Warta jemaat ini menjadi undangan resmi bagi seluruh parhalado gereja untuk mengikutinya. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keenam, Bible Study Woman, Saturday, March 27, 2021 at 5 p.m. Gereja yang dipimpin oleh pendeta akan melayangkan Bible Study Woman gereja kita. Warta jemaat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh kaum perempuan untuk mengikutinya. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ketujuh, surat pengembalaan tentang perjamuan kudus di masa COVID-19. Setelah warta jemaat akan dibacakan surat pengembalaan
dari Opung Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Tuhan Yesus menyertai. Yang ke-8 ulang tahun, Majelis dan seluruh anggota Jemaat HKBP California Redland dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal Maret 15 sampai 21, 2021. Firman Tuhan yang menjadi hadiah berharga tertulis dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan Yesus menyertai kita. Warta ke-9 sampai dengan ke-11 terlampir, dan warta nomor 12 jadwal kelas pelayanan pendeta mingguan tahun 2021. Waktu setiap Senin, Selasa, Kamis dari jam 11 AM sampai 3 PM. Mengenai pelayan konseling pastoral untuk jemaat yang membutuhkan materi sharing, pengalaman, dan doa. Senin Mars 22, jam 6.30 PM sampai jam 8 PM, penjelasan konfesi HKBP tahun 1951 dan 1996, pasal 3 tentang manusia, materinya. Selasa, Mars 23, jam 6.30 PM sampai dengan jam 8 PM, penjelasan konfesi HKBP 1951 dan 1996, materinya pasal 4 tentang masyarakat. Kamis, Maret 25, jam 6.30 PM sampai jam 8 PM, penjelasan konfesi HKBP 1951 dan 1996, materinya pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Selasa, jam atau waktu disesuaikan. Sermon Sunday School Teacher, seminggu sekali. Bahan khotbah, materinya bahan khotbah, minggu dari Almanak HKBP. Jumat, jam 5 PM, Sermon Paralado, 2 minggu sekali. Bahan khotbah, minggu dari Almanak HKBP. Sabtu, jam 5 PM, Bible Study Youth, 2 bulan sekali. Bahan Alkitab tematik. Sabtu, jam 5 PM, Bible Study Women, 1 bulan sekali di minggu A terakhir. Bahan Alkitab tematik. Yang ke-13, laporan keuangan minggu Maret 21, penerimaan sebesar total penerimaan untuk Maret 2021 sebesar $835. Pengeluaran, total pengeluaran 729,54. Rekapitulasi saldo, saldo akhir kas Maret 2020 tahun 2021 $37.220 dan 55 sen. Ini surat mengenai konvensi dari OPUI, Pastor Opung Eporus Butar-Butar. Kepada yang terhormat seluruh pelayanan full-time HKBP, seluruh jemaat HKBP, reses di tempat. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat pengasihannya menyertai kita di dalam melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Semenjak tahun lalu kita tidak dimungkinkan lagi mengadakan ibadah dalam bentuk yang biasa kita lakukan. Setiap gereja bergumul dalam mengusahakan bentuk ibadah minggu yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau gugus tugas, dengan memastikan jumlah warga jemaat yang hadir dalam ibadah. Ibadah yang dilakukan warga jemaat di rumah masing-masing dengan menggunakan teknologi digital yang kita sebut ibadah online. Kita bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena banyak di antara para pelayan dan warga jemaat yang tetap mementingkan persekutuan ibadah dengan Tuhan. Demikian juga halnya dengan ketekunan para orang tua dalam membimbing anak-anak di tengah keluarga untuk mengenal dan menyembah Allah dan melaksanakan kehendak-Nya.
pelayanan kelas anak sekolah minggu yang diperakasai oleh lingkungan atau WIC di beberapa jemaat dan tempat juga patut kita syukuri. Pada tahun lalu kita telah menerima surat pengembalaan dari pimpinan gereja kita yang meminta agar pelayanan perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Paskah ditiadakan menunggu waktu yang tepat setelah virus corona berakhir. Semenjak saat itu, kita sebagai gereja cenderung menahan diri dalam melakukan pelayanan perjamuan kudus. Tetapi sekarang, untuk kedua kalinya kita akan memasuki masa perayaan Jumat Agung dan Paskah di masa pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Kita berterima kasih atas kesungguhan pemerintah Republik Indonesia yang tanggap dan cepat dalam pengadaan vaksin untuk masyarakat. Kita merasa lega, sekalipun belum dapat diperkirakan kapan kita akan dapat keluar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, kita juga mendengar kemungkinan munculnya virus baru yang dapat membahayakan kehidupan. Dan ini juga dapat menghalangi kita dalam memenuhi persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Sehubungan dengan itu, sebagaimana juga gereja-gereja di dunia ini, kita sekarang mempergumulkan bagaimana cara untuk melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Kita melakukan diskusi, demikian juga simposium teologi perjamuan kudus di masa pandemi yang bertujuan untuk memastikan persiapan pelayanan kita dalam melakukan perjamuan kudus. Dengan menguji pemikiran-pemikiran dan bentuk tata cara yang berkembang mengacu kepada ajaran gereja HKBP yang telah kita hayati sesuai dengan Alkitab dan buku konfesi, simposium ini diikuti lebih kurang 300 orang atau badani dan online dari kalangan pelayanan yang melayani jemaat dan juga warga jemaat, dan diikuti oleh lebih dari 1.000 orang yang mendengar secara online atau YouTube. Ini menunjukkan kerinduan dari warga dan para pelayan untuk memastikan persiapan kita sebagai gereja dalam memantapkan tugas pelayanan kita, khususnya di masa pandemi COVID-19. Karena itu, setelah mendengar buah pemikiran yang dikemukakan dalam simposium teologi, dan setelah dipertimbangkan dengan cermat dalam rapat pimpinan HKBP, maka kami memberitahukan, yang pertama, kita melakukan perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Pesta Paskah. Yang kedua, dalam pelayanan perjamuan kudus, persiapannya harus jelas dan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau gugus tugas. Semua persiapan dan tata laksana perjamuan kudus harus ditangani dengan baik dan seteliti mungkin. Pendeta menggunakan masker ketika melayankan perjamuan kudus, dan warga yang ikut dalam perjamuan kudus tetap menggunakan masker sebelum dan sesudah meminum anggur dan memakan roti. Yang ketiga, untuk menjaga jarak di antara sesama peserta perjamuan kudus, majelis sebaiknya menghitung seberapa banyak jumlah dari warga jemaat yang dapat ditampung di gedung gereja. Dan sedapat mungkin tempat duduk yang digunakan jangan melebihi 30 sampai dengan 40% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Dan oleh karena itu, sebaiknya majelis membuat ibadah secara bergiliran. Yang keempat, dengan melihat dan mempertimbangkan situasi setempat, majelis diharapkan dapat bertindak lebih bijaksana atau dengan cara mendengar saran gugus tugas COVID-19 untuk menetapkan apabila setiap peserta yang akan mengikuti perjamuan kudus namun belum mengikuti vaksinasi diwajibkan menjalani pemeriksaan swab atau antigen. Yang kelima, jika kita tidak dapat memberi jaminan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan, dan karenanya kita ragu atas akibat yang muncul dalam melakukan perjamuan kudus, maka lebih bijaksana apabila kita menunda pelaksanaannya. Demikianlah surat pengembalaan ini disampaikan kepada kita semua dalam pengharapan bahwa sebagai gereja kita dimampukan oleh rahmat-Nya dan makin bijaksana dalam meneruskan kesaksian pelayanan kita demi kemuliaan nama-Nya. Teriring salam dan doa,
Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson, Butar-Butar. Demikianlah warta gereja. Gereja terus mengucapkan rasa syukur dan sukacita untuk setiap jemaat yang terus menunjukkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memberikan persembahan dan plate-nya dengan sukacita. Untuk penyerahan persembahan, plates, dan segala administrasi gereja melalui bendahara gereja, Amang Calon Sintua M. Samosir. Marilah kita tetap menyatukan hati dan jiwa kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah Minggu Suni dan adanya Central Point bersama Tuhan Allah. Salam cinta kasih, salam sehat, salam semangat, salam bahagia, damai sejahtera. Tuhan Allah untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai jemaat Mars 2021 Redland, California. Pendeta Huria HKBP California Redland, tanda tangan Pendeta Diana Katerina Simanjuntak MTH. Bendahara Huria, Calon Sintua, Marudut Samosir. Demikian warta jemaat kita. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang terbaik, yaitu persembahan kita yang pertama. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia, indahlah namanya, Juru Selamat dunia, indahlah namanya, Juru Selamat selamanya. Nama Yesus selamat, nama kebebasannya, segala belenggu setan pasti hilangnya. Indahlah namanya, mengharapkan dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di Minggu Judika, yang artinya berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan kehidupan kita orang percaya, yang tertulis dari Ibrani pasal 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Marilah dengan iman percaya kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman-Nya.
Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sungguh menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kitalah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada saat ini ketika kita berkumpul di gereja ini, ketika kita juga berkumpul bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing, di tempat pekerjaan atau dimanapun kita berada saat ini, yang menjadi pertanyaan buat kita, 2 minggu lagi kita memperingati Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan pada saat ini? Setelah kita lalui banyak hal dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik tertawa maupun tangis, apapun itu tantangan kehidupan apapun, pertanyaannya untuk kita, sebelum kita akan memperingati Yesus Kristus yang mati untuk kita, apa yang kita rasakan saat ini? Ya, banyak hal yang kita rasakan. Kesedihan pasti, kesedihan bukan karena Yesus Kristus mati, bukan. Kalau Yesus Kristus mati, pastinya kita bahagia karena Dia mati untuk menebus dosa. Kalau Dia tidak mati, kita tidak tertebus. Jadi kesedihan kita tidak lain ketika kita mengari-mangi, ditiki hitam mengari-mangi mana merenungkan perbuatan kita selama kehidupan ini, itu tangisan kita. Jadi bukan berarti Yesus Kristus mati nanti ketika Good Friday, Jumat Agung kita datang dan opung Epurus opui Pendeta Robinson putar-putar telah memberikan pengembalaan bagi kita sehingga kita tidak takut lagi untuk melakukan Holy Communion, perjamuan kudus. Kita tidak takut lagi. Tetapi tetap dengan gugus kesehatan, protokol kesehatan. Nah, saat kita akan memperingati itu nanti hari Jumat, kita jam 5 PM akan datang bersama-sama seluruh keluarga kita di gereja ini, kita menerima perjamuan kudus. Saat kita menerima perjamuan kudus, saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi fokus kita, yang menjadi hal yang harus kita tanam di dalam hati kita yang paling dalam, yang paling luas adalah Kristus pokok keselamatanku. Kalau kita sudah tanamkan Kristus pokok keselamatanku, makanya ketika kita mempersiapkan perjamuan kudus itu, dikatakan, apakah engkau masih membenci orang yang ada di sekitarmu? Tidak. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Apakah sebagai orang yang percaya engkau masih membenci atau ada musuh di sekitarmu? Kita harus jawab, tidak. Tapi jangan lain di mulut, lain di hati. Kebanyakan kita lain di mulut, lain di kita mau benar-benar memberikan hati ini hati yang lapang, saudara yang berkati Tuhan. Kalau memang Yesus Kristus pokok keselamatan kita,
reason, alasan untuk kita berkata, oh Tuhan tidak untuk saat ini. Saya masih bisa membenci dong, karena sakit banget. Tidak. Karena yang kita tanam adalah Kristus pokok keselamatan. Kalau sudah kita tanamkan pokok, berarti tidak ada reason lagi. Tidak ada alasan lagi untuk itu. Karena kita sudah tanamkan pokok. Sama halnya ketika ada pohon mangga atau semua pohon yang ada di muka bumi ini, kalau memang tertanam di pokok yang paling dalam, akar yang paling dalam, ya pada waktunya akan memberikan buah yang manis. Dan inilah yang menjadi berita kesukaan bagi kita, saudara yang diberkati Tuhan, bahwasanya Yesus Kristus tidak pernah mempermuliakan dirinya sendiri. Jelas. Sampai kita buka dari Kejadian, kalau Kejadian sampai Maliaki, Perjanjian Lama, tentunya tidak ada di situ pernyataan atau perkataan Yesus, semua perkataan dari Allah Bapa. Kita mau buka dari Matius sampai dengan Wahyu ya, itu tidak akan ada pengakuan Yesus yang bilang saya anak Allah. No. Saya yang diutus Allah, tidak ada. Dari situ kita belajar, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sangat humble di situ. Yesus Kristus yang adalah Tuhan sebagai pokok keselamatan kita saja tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Siapa yang mengatakan bahwa dia ini imam besar seperti Ibrani pasal 5 ayat 5-10? Kita mau lihat siapa yang kenal dengan Melkisedek. Ada yang kenal? Apa baru mendengar? Ya, saya yakin percaya bahwa kita semua kenal Melkisedek. Melkisedek adalah imam yang paling dipermuliakan Tuhan. Jadi kemunculan nama Melkisedek ini hanya ada 2 momen. Yang pertama, ketika Musa berkata dalam Kejadian 14 ayat 18-20, kita mau buka. Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 20. Dan yang kedua, ketika Raja Daud berkata di dalam Mazmur 110 ayat yang keempat. Jadi kita mau kenalan dulu dengan Melkisedek. Karena di sini dikatakan menurut peraturan Melkisedek. Loh, siapa yang Melkisedek? Siapa sekali dia? Dia mengatakan Yesus Kristus adalah imam besar. Siapa dia? Saya akan membaca di Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, kata 1/10 nanti kita akan mendengarkannya di next. Karena kita suka dengar apa sih perpuluhan itu. Tapi kita mau kenalan dengan Melkisedek dulu. Melkisedek dalam firman Tuhan, dalam pernyataan yang disampaikan Musa dalam Kejadian ini, dia adalah imam yang maha tinggi. Imam yang maha tinggi menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah imam yang besar. Berarti sama di perhadapan Tuhan untuk imam. Tetapi Yesus Kristus lebih besar. Harus ada lebih besar. Dan kemudian kita mau lihat di Mazmur 110, apa kata Raja Daud tentang Melkisedek. Jadi saya selalu katakan yang bertuhan ini tak kenal maka tak sayang. Jangan bilang sayang sama pendeta Diana tapi tidak kenal. Harus kenal dengan pendeta Diana baru bisa katakan sayang. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.
Siapa yang dikatakan imam untuk selama-lamanya? Sesuai dengan Ibrani yang menjadi firman Tuhan, imam besar untuk selama-lamanya adalah Yesus Kristus, keselamatan, pokok kehidupan orang percaya. Amin. Ikon boy dohamu amando daina nang hamuna poso bulu di bagasan rohamuna ikon boy do adong faith yang kuat di situ, iman yang teguh. Iman yang teguh itu, iman yang kuat itu terpancar tidak hanya lip service, tetapi perbuatan. Yang paling sangat utama yang diinginkan Yesus Kristus, yang adalah Allah, Bapa dan Roh Kudus, itu cuma satu. Berikan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Enggak dikatakan di sini, walaupun di dalam Kejadian tadi, di dalam kitab Maliaki dikatakan ada perpuluhan. Berikan perpuluhanmu kepada Tuhan. Tidak perlu. Walaupun itu nantinya kita bisa lakukan, tetapi itu tidak menjadi pokok. Yang menjadi pokok adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Akan terus berulang-ulang. Akan terus berulang-ulang. Akan terus berulang-ulang setiap penginjil, setiap hamba Tuhan menyampaikan ingat dan kuduskanlah hari. Itu saja. Enggak lebih, enggak kurang. Jikalau memang kita memiliki iman yang kuat, kemudian kita mau mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita, dengan segenap akal budi kita, makanya setiap minggu kita itu akan bersemangat. Kayak Sunday School ya. Setiap minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu juga, dan kita semua saya juga katakan, itu semangat, wah ditunggu detik-detik gitu ya. Kalau zaman dulu Indonesia, ketika mau merdeka, mereka tunggu detik-detik proklamasi dari Insinyur Soekarno-Hatta. Saat ini kita menunggu detik-detik penyembahan kita setiap hari ini. Itu yang harus kita buktikan kepada Tuhan. Itu yang harus kita buktikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan itulah juga yang harus kita buktikan kepada dunia yang fana ini. Dunia yang penuh dosa ini. Karena kita adalah manusia berdosa. Kita buktikan. Hanya penyembahan, pujian yang diinginkan Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Sampai dia harus datang ke dunia, dia harus menderita, dia harus mati tersalib. Tetapi dia tidak menginginkan kita bersedih dengan pesimis, bersedih dengan semakin egois dalam hidup. Tetapi dia menginginkan kesedihan kita berubah menjadi sukacita. Kesedihan kita berubah menjadi semangat bahwa kita tidak akan pernah berguna, tidak akan pernah berarti tanpa penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Hanya itu. Dan kita juga tidak perlu memberikan sebuah alasan. Kalau soal alasan, saudara yang diberkati Tuhan, banyak sekali manusia itu hidup dengan alasan. Manusia hidup dengan alasan. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah memberikan alasan dalam keselamatannya kepada kita. Ada nggak alasannya? Yesus Kristus datang ke dunia, satu hal yang pasti, saudara yang diberkati Tuhan. Dia menginginkan pertobatan orang berdosa. Menginginkan pertobatan orang berdosa, menginginkan perubahan orang berdosa. Siapakah yang berdosa? Kita semua. Sehingga pada saat ini saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita tahu bahwa di dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32 jelas sekali, itu sangat jelas sekali. Lukas 5 ayat 31 sampai 32, inilah tujuan dari Yesus Kristus datang ke dunia tanpa alasan, tapi tujuan. Kalau manusia banyak alasan, tetapi Tuhan Yesus datang dengan tujuan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang
sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ya. Amin, supaya mereka bertobat. Ini poinnya. Kristus pokok keselamatan. Kalau tidak ini poinnya, Yesus bukan pokok keselamatan. Karena Yesus pokok keselamatan, marilah dengan iman kita yang kuat, marilah dengan iman kita yang teguh, kita katakan benar Tuhan Yesus Kristus imam yang besar, tak tergantikan dalam kehidupan saya. Dengan demikian saya mau rindu memuji Tuhan. Dengan demikian detik-detik setiap pemujian kepada Tuhan, saya mau hadir. Apapun itu alasannya. Saya tidak akan pernah mati dengan alasan-alasan itu ketika saya datang ke gereja. Saudara diberkati Tuhan, coba kita lihat di dunia Eropa itu gereja besar sekali. Besar, tinggi, menjulang. Tapi yang datang cuma tiga orang. Saya tidak tahu, saya belum survei di sini. Tapi saya yakin percaya jemaat saya kalau kita California datang semua hadir. Saya tidak akan mensurvei gereja-gereja yang lain. Tapi saya coba melihat news. Dan itu pun difirmankan Allah. Difirmankan Tuhan pada waktunya nanti ketika Yesus Kristus datang pada kemuliaan, orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapakku berarti di sini no kemunafikan. Datang menyembah, datang hadir dalam pemujian, marilah seperti di dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan kematian adalah keuntungan. Iya. Hidup adalah Kristus dan kematian adalah karena orang yang sudah hidup di dalam Kristus, karena orang yang sudah tadi saya katakan Kristus pokok keselamatan tadi tanamkan dalam hati ini tentang Kristus, kita lihat Senin sampai Minggu 2 jam saja, hari Minggu 2 jam saja, tidak lebih 2 jam saja. Atau kita bisa pakai alasan boleh dengan pendeta kalau khotbahnya 5 menit saja boleh. Yang penting memuji Tuhan. Saya bahagia. Khotbah 5 jam boleh, ya 5 jam 5 menit salah. Khotbah 5 menit boleh, yang penting Tuhan lihat persekutuan kita. Atau misalnya kalau kita katakan, oh ini saya kerja keras, saya begini, kembali manusia penuh dengan alasan. Tetapi firman Tuhan seperti pedang yang dua matanya. Kita harus mendengar dan kita harus bertusuk dari depan dan belakang. Tandanya kita harus berubah di situ. Bukan berarti ketika kita mendengar firman Tuhan kita tersinggung, kemudian kita salahkan Tuhan atau salahkan pendeta atau salahkan si Tuhan. Berarti di situ iman kita tidak kuat. Karena yang beriman, yang bertuhan, saudara yang berkati Tuhan, bukan mencari kesalahan orang. Karena kita orang-orang yang bersalah. Yang bertuhan, yang beriman di dalam Yesus Kristus, bukan menghakimi orang. Karena Tuhan Yesus Kristus satu-satunya hakim untuk kita. Tetapi orang-orang yang bertuhan adalah orang-orang yang selalu mengatakan bahwa Kristus adalah kehidupan buat aku dan kematian itu keuntungan buat aku. Amin. Dan pada saat ini saudara berkati Tuhan, nyatakanlah bahwa Yesus Kristus adalah imam kita yang besar. Jikalau di dalam perjanjian lama, ribuan tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Allah telah berfirman melalui peraturan Melkisedek mengatakan Yesus Kristus adalah imam selama-lamanya. Nyata, Yesus Kristus adalah imam besar dalam kehidupan kita. Dialah pemimpin kita. Jangan pernah gantikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Berjuanglah dalam kehidupan ini, karena Tuhan juga menyertai perjuangan kita. Tetapi satu hal yang diminta Yesus Kristus, jangan pernah kau tinggalkan hari yang dikuduskan Tuhan. Sekali lagi berjuanglah dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang menyertai kita. Nafas, kesehatan, materi, semua Tuhan yang menyertai. Tetapi jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
tetaplah kuduskan hari yang diberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Yesus Kristus pokok keselamatan kami. Engkau datang untuk pertobatan kami. Engkau datang untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan Allah. Engkau datang juga mengajarkan kami untuk lebih rendah hati. Engkau datang untuk membuat kami semakin ingin, semakin rindu, semakin menyatukan hati kami kepadamu Tuhan. Melakukan hubungan yang baik, hubungan yang intim kepadamu Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Kristus adalah kehidupan kami. Dan pada waktunya, kematian juga menjadi keuntungan untuk kami. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita, perasaan kami luar biasa bersyukur Tuhan, ketika Engkau persatukan kami di dalam gerejamu saat ini, hampir 1 tahun Tuhan. Bait-Mu ini tidak terbuka di dalam pemujian kami. Tetapi kami percaya dimanapun kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, di situ Engkau hadir. Tetapi pada saat ini juga kami bersyukur bahwa bait-Mu, gerejamu telah dapat kami pakai Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat HKBP California dan para sahabat-sahabat kami, para saudara-saudara kami. Berkati persekutuan kami ini Tuhan. Jadikan kami tetap mengandalkan Engkau sebagai imam besar kami selama-lamanya. Berkati jemaat kami yang sakit Amang Sibuaya Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik. Inangnya si Mangun Sombor si Torus juga Tuhan. Inangnya si Tua Raja Buru si Tangga. Kau berikan yang terbaik Tuhan. Buat pemulihan pasca operasi dari Amang si Tua Raja Buru. Terima kasih Tuhan buat suara yang penuh dengan penghayatan dan imannya Tuhan. Menjadi berkat buat kami. Kami juga mau berdoa buat Amang si Tua Sirait dalam setiap proses pemulihannya. Engkau yang memberkati. Engkau memberkati setiap jemaat kami yang saat ini sedang bekerja, tetapi tetap mengingat Engkau dalam pemujian mereka. Engkau yang memberkati, berikan yang terbaik Tuhan, agar kami dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan mereka. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini juga di rumah karena kondisi pandemi ini, tidak mengurangi iman percaya kami, bahwa kami telah Kau persatukan saat ini juga di dalam Juni ini Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang menanti pasangan hidup. Engkau juga berkati setiap jemaat-Mu yang menanti pekerjaan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang menanti status kewarganegaraan. Engkau juga berkati setiap pahala-Mu beserta dengan keluarga mereka. Engkau memberkati guru sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu mulai dari yang bayi sampai yang lanjut usia Tuhan. Engkau berkati pemerintahan ini Tuhan, Amerika dan Indonesia. Engkau mau berkati hati kami Tuhan, pikiran kami, agar kami dapat terus hidup di dalam firman-Mu sampai pada kematian kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami dapat berdoa bersama dan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persekutuan dan pemujian kami ini Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kita kembali berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Allah kita di dalam gerejanya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupmu, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya yang berkuasa, yang kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang ada di tempat ini.
maupun yang ada di 안녕하세요. Kita semua bersukacita dan bersyukur, harus selalu bersyukur sampai pada kematian. Gereja telah buka dan tetap menggunakan protokol kesehatan, aturan-aturan yang berlaku, dan saat ini juga kita masih tidak bisa melakukan seperti di fellowship, membuka tempat fellowship itu belum terbuka, sehingga pada saat ini persekutuan kita kepada Tuhan telah terjadi bersama dengan jemaat ibadah. Jadi kita semua berdoa, terlebih lagi para lado, buat Amang dan Inang yang ada di rumah. Ya, tidak mengurangi rasa sukacita kita dan bersyukur karena saya bisa connecting dengan semua yang ada di rumah. Itu luar biasa dari Tuhan. Ya, kita akan berjumpa lagi untuk hari Minggu tanggal 28 dan kita akan berjumpa lagi tanggal 2 April itu di Good Friday di Jumat Agung. Dan kita akan berjumpa lagi di tanggal 4 April di hari Paskah. Disitulah gereja akan melayangkan pentabisan Sintua, sehingga gereja membutuhkan doa dari setiap jemaat. Kita berdoa supaya dapat berjalan dengan pentabisan Sintua. Terima kasih untuk peran sertanya kepada pemujian Tuhan Allah kita. Shalom, salam sehat, panjang umur, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita.